Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembahasan UTBK. Kali ini kita akan membahas tes kompetensi akademik, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Baik adik-adik sekalian, kita langsung saja mencoba membahas soal salah satu soal untuk tes kompetensi akademik untuk mata pelajaran fisika. Dalam layar monitor adik-adik sekalian, terlihat sebuah soal yang menyatakan bahwa pada percobaan celah ganda dengan jarak antar celah 1 milimeter dan jarak layar ke celah tersebut lebar celah itu, jarak antar dua celah itu 1 milimeter dan jarak celah tersebut ke layar berjarak 1 meter. Nah, jika panjang gelombang yang digunakan, maka jarak terdekat antar garis gelap kedua dengan garis terang keempat adalah. Nah, baik, sebelum kita menyelesaikan soal ini, alangkah baiknya jika saya membahas sepintas tentang teori ya. Jadi katakanlah ini ada sebuah celah. Jadi ada celah yang cukup saya perbesar celahnya. Nah, ini. Jadi jarak celah ini kita beri simbol katakanlah D ya. Jadi jarak antar dua celah. Nah, kemudian di sini ada dua layar. Nah, ada gelombang yang dimasukkan sehingga gelombang ini ada sinar yang diteruskan di sini, di mana yang kita sebut sebagai pusat, titik pusat. Titik pusat itu adalah titik di mana kita akan mengukur jarak pola gelap terang ke titik tersebut. Nah, misalkan di sini macam-macam terbentuk pola gelap, pola terang, pola gelap. Nah, secara umum bahwa misalkan jarak pola tersebut, pola gelap atau pola terang itu adalah P, sedangkan jarak celah ke layar adalah L. Maka dengan menggunakan prinsip-prinsip untuk proses celah ini, maka persamaan yang digunakan hubungan antara P ya, D, L, dan P itu dinyatakan sebagai merupakan D, jadi DP per L itu sama dengan N lambda. Nah, rumus ini berlaku untuk garis terang ya. Sedangkan kalau DP per L kemudian N kurang 1/2 lambda ini berlaku untuk garis gelap. Nah, yang penting untuk kita ketahui bahwa N ini menyatakan tingkatan atau menyatakan kedudukan dari pola garis gelap maupun terang. Jadi kalau misalkan garis gelap pertama itu artinya urutannya yang pertama dari dari titik pusat. Kalau terang kedua berarti itu urutan sesudah titik pusat. Urutan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Demikian berjenjang. Jadi N ini menyatakan kedudukan garis terang, garis gelap yang ke N dari pusat. Nah, di dalam soal kita ingin menentukan jarak antara
garis gelap kedua dengan garis terang keempat. Nah, oleh karena itu kita harus tentukan dulu berapa jarak. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu untuk pola gelap, di mana pola gelap itu berlaku untuk N sama dengan 2. Jadi kita harus menentukan berapa jarak pola gelap yang kedua terhadap titik O. Oleh karena itu yang kita gunakan ini adalah persamaan dP per L N kurang 1/2 lambda. Nah, oleh karena itu bisa kita tuliskan D. Nah, saya beri simbol G menyatakan pola gelap, kemudian ada 2 menyatakan pola gelap yang kedua. Jadi untuk membedakan nanti simbol P pada terang. Nah, ini kita bagi L, kemudian di sini adalah N kurang 1/2 kali lambda. Nah, sekarang berdasarkan soal kita sudah dapat bahwa lambda itu sama dengan 6000 Armstrong. Karena optionnya adalah milimeter, maka diupayakan 6000 Armstrong ini kita ubah ke dalam satuan milimeter. Dan tentu saja dari buku-buku kita dapatkan bahwa untuk 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 7 milimeter. Ya. Jadi kita bisa tulis 6000 kali 10 pangkat min 7 milimeter. Jadi 6000 kali 7 milimeter, atau bisa kita tulis 6 kali 10 ya, pangkat minus 4 milimeter. Nah, ini adalah panjang gelombang yang digunakan untuk menyinari kedua celah ini. Kemudian dalam soal juga didapatkan bahwa D itu adalah 1 milimeter. Ini tidak perlu kita ubah karena sudah sesuai. Kemudian L sebesar 1 meter. Nah, ini yang harus kita ubah menjadi 10 pangkat 3 milimeter. Dengan demikian, kita sudah bisa tentukan berapa PG2. Jadi kita bisa dapatkan bahwa pola gelap kedua itu tak lain sama dengan N kurang 1/2 lambda L per D. Ya, N kurang 1/2 per lambda L per D. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Itu pola gelap kedua, ya. N-nya tadi sama dengan 2, ya, dikurang 1/2, ya. Lambdanya itu kita dapatkan 6 kali 10 pangkat minus 4, ya, lambdanya. Kemudian L-nya sama dengan 10 pangkat, sorry, bukan 10 pangkat minus 3 ya, 10 pangkat 3. Jadi ini salah. Oke, maaf ya. Jadi 1 meter sama dengan 10 pangkat 3 milimeter. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 10 pangkat 3 dalam satuan. Jadi satuannya adalah milimeter. Kemudian D-nya itu adalah 1 milimeter. Maka kita dapatkan ini 1 milimeter. Sehingga kalau kita selesaikan ini kan sama dengan berapa? 3/2. 3/2 dikali 6 berarti sama dengan 9 kali, ya. 3/2 kali 6, 9, ini 10 Pak. Jadi sama dengan 10 pangkat min 1 atau sama dengan 0,9 milimeter. Jadi kita sudah dapatkan jarak pola gelap terang kedua ke pusat. Tadi ke titik pusat itu sebesar 0,9 milimeter. Nah, selanjutnya kita cari untuk pola terang itu terjadi pada
N sama dengan 4 ya. Nah, sehingga kita dapatkan pola terang kedua jadi sama dengan ini, hanya yang membedakan adalah N ya. Jadi hanya yang membedakan adalah N. Sehingga kita dapatkan N lambda L per T. Nah, kalau kita masukkan nilai N-nya, tentu N yang kita gunakan adalah 4 ya. 4 lambdanya 6 kali 10 pangkat minus 4, kemudian L-nya adalah kemudian dibagi 1. Semua dalam satuan milimeter. Sehingga kita dapatkan PT2 ini ya. Kalau kita selesaikan 4 kali 6 itu sama dengan 24. Ini tambah ya. Jadi 4 kali 6 24. Kemudian 10 pangkat minus 1 berarti dapatnya adalah 2,4. Nah, di dalam soal ditanyakan tentukan jarak antara PT pola terang keempat, pola terang keempat dengan pola gelap kedua. Sehingga kita dapatkan delta P-nya itu tentu kita perkurangkan pola terang keempat dikurang pola gelap kedua. Pola gelap terang keempat adalah 2,4, ini adalah 0,9, sehingga kita dapatkan jaraknya adalah 1,5 mm. Dan ternyata jawaban 1,5 mm itu terdapat pada option B. Ya. Baik adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang menyelesaikan soal ini. Semoga penjelasan ini dapat difahami, dan saya akhiri. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga penjelasan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.